Limbah sisa makanan atau hasil sampingan yang berasal dari aktivitas manusia dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Limbah sisa makanan termasuk dalam hal produksi, pemrosesan, pengangkutan, penjualan, dan penyimpanan, serta konsumsi makanan. Limbah makanan dapat berupa bahan padat, bahan cair, dan juga hal-hal yang tidak digunakan kembali. Selain itu, limbah sisa makanan itu biasanya berupa kulit, sayuran, buah-buahan, serta kotoran hewan maupun manusia. Dampak pembakaran sisa tepung dapat menghasilkan asap yang mengandung partikel kecil dan gas berbahaya seperti CO, CO2, NO, NO2, dan N2O. Kualitas udara yang tercemar dapat menyebabkan penurunan kualitas udara yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah sisa tepung mengandung bahan organik yaitu seperti karbohidrat, protein, dan juga mineral. Dampak limbah sisa tepung ini salah satunya itu terhadap tanah, yaitu dapat menyebabkan penurunan kesuburan terhadap tanah dan juga perubahan terhadap struktur tanah. Dampak terhadap air. Limbah sisa tepung yang mengandung nutrien tinggi dapat menyebabkan eutropikasi terhadap perairan. Yang ketiga itu dampak terhadap udara. Sisa tepung yang tidak diolah dengan baik menimbulkan bau tidak sedap terhadap sekitar industri atau masyarakat yang ada di sekitar dan dapat menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang mencemari udara. Dampak bahan kimia selain tepung tadi adalah minyak bekas. Nah, minyak bekas ini jika dilakukan langsung ke lingkungan, masyarakat bisa menyebabkan kerusakan fatal terhadap lingkungan dan bisa menimbulkan penyakit karena limbah yang dihasilkan ini memiliki bau yang tidak sedap terhadap masyarakat sekitar. Aroma yang dihasilkan dari limbah cair ini mengganggu lingkungan sekitar karena berada di pemukiman padat penduduk. Limbah kotoran sisa usus dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, antara lain seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, gangguan kesehatan, dan dampak ekologis. Pertama, pada pencemaran lingkungan, limbah kotoran sisa usus yang dibuang secara sembarangan dapat mencemari tanah, air, udara di sekitarnya. Zat-zat organiknya pun seperti zat mikroorganisme dan kotoran dapat mencemari sumber air bersih dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika terkontaminasi, tanah dan air dapat menjadi tidak layak untuk dimanfaatkan. Yang kedua, pada penyebaran penyakit. Limbah kotoran sisa usus yang mengandung mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit dapat menyebabkan berbagai penyakit yang jika terhirup atau tertelan maka akan terkontaminasi dan menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, hepatitis, dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Penyebaran penyakit ini dapat terjadi melalui air, makanan, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan. Paparan langsung atau tidak langsung terhadap limbah kotoran sisa usus dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain itu, baunya yang tidak sedap juga yang ditimbulkan oleh kotoran tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat di sekitar. Yang terakhir adalah dampak ekologis, yaitu limbah kotoran sisa usus yang masuk ke badan air dapat menyebabkan eutrofikasi, yang itu peningkatan nutrisi yang berlebihan di perairan. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan pengelolaan limbah kotoran sisa usus yang tepat, seperti pengolahan secara biologis, kimia, atau termal sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah pembuangan limbah secara sembarangan. Dalam kasus tersebut menimbulkan beberapa peraturan terkait dengan pencemaran lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 41 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemaran udara. Ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Keutuhan Nomor P20 MENLHK /SETJEN KUM 1/3 2018 tentang standar buku mutu kualitas udara nasional, menetapkan standar buku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemaran udara. Dari undang-undang tersebut, ini terkait terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah hasil tepung yang bertebaran secara tidak beraturan. Adapun tentang terkait dengan limbah minyak itu sendiri, itu diatur dalam Undang-Undang Limbah B3, yang mana limbah B3 sendiri adalah limbah berbahaya dan beracun
yang dihasilkan rumah tangga. Limbah B3 merupakan limbah yang dalam konsentrasinya mengandung zat berbahaya dan dapat merusak lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan. Selain pencemaran pada udara dan tanah, kegiatan tersebut juga mempengaruhi terhadap pencemaran air. Nah, pencemaran air sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Air. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air muatan beberapa ketentuan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, termasuk definisi kualitas air, buku mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air. Solusi untuk pengolahan limbah-limbah tersebut seperti pengolahan minyak bekas, pengolahan limbah kotoran, dan sisa tepung. Yang pertama adalah pengolahan minyak bekas. Minyak bekas dapat diolah dengan 3 macam. Yang pertama dengan daur ulang melalui pemurnian, konversi menjadi biodiesel, kemudian dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar kendaraan atau generator listrik, dan bisa juga sebagai bahan baku pembuatan sabun, pelumas, atau bahan kimia yang lainnya. Yang kedua adalah pengolahan secara fisik. Secara fisik yaitu dengan cara penyaringan dan pengendapan. Dan yang terakhir adalah pengolahan secara kimia, yaitu dengan netralisasi dengan basa untuk menghilangkan asam lemak bebas dan bleaching dengan tanah liat. Selanjutnya adalah pengolahan limbah kotoran. Pengolahan limbah kotoran ada 2, antara lain dengan pengolahan anaerobik dan pengomposan dengan menambahkan sisa bahan organik seperti sampah, daun, rumput, dan sisa tanaman. Yang terakhir adalah pengolahan sisa tepung. Pengolahan sisa tepung ini dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, seperti bahan pakan ternak untuk ayam. Selamat siang Tante, perkenalkan selamat saya Maci. Ya. Dengan Tante siapa? Saya Nadia. Ini mau nanya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pencemaran limbah atas pembuangan sisa tepung dan minyak di selokan yang ada di dekat sini? Oh, kalau saya pribadi sih sangat meresahkan dan juga sangat mengganggu bagi individu tersendiri sih, mungkin enggak, tapi kalau saya pribadi sangat mengganggu. Sebagai warga yang tinggal dekat sini, apa sih dampak yang dirasakan atas pencemaran limbah ini? Kalau dampak yang terlihat sih tidak ada karena gorong-gorongnya kan sudah ditutup. Tapi kalau dampak untuk pencemaran udara sangat meresahkan karena baunya sangat menyengat, apalagi kalau sudah kena sinar matahari panas. Terus air hujan juga kadang kena hujan langsung baunya itu kayak bagaimana ya, tahu aja sendiri baunya gimana. Jadi kalau misalkan panas dan hujan itu bakalan Iya. kecium banget itu ya. Oke. Terus menurut Ibu gimana cara mengatasi pencemaran lingkungan ini agar tidak berkelanjutan gitu, Bu? Kalau solusinya sih sudah banyak kita lakukan, tapi yang menurut saya dari individu tersendirinya itu harus ada kesadaran. Misalnya mengatasinya bagaimana untuk tidak meresahkan lingkungan sekitarnya. Kalau saya sih usulnya misalnya pembuangan kotorannya itulah tolonglah yang airnya dialirkan terus kalau habis nyuci. Masanya kan gorong-gorong dari depan ke belakang ini jauh perjalanannya, namanya saluran air itu kadang adanya nyangkut, kadang kalau airnya dialirkan terus kan mungkin ada solusi lah sedikit bagi yang kami di bawah ini. Oke. Yang terakhir nih Bu, pesan Ibu untuk masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan itu seperti apa? Ya, kesadaran individu sendiri dari dia merasa memiliki lingkungan kah, misalnya merapikan, melestarikan, menjaga, membersihkan, ya gitu aja dari individu tersendiri, kesadaran tersendiri. Karena biarpun bagaimana kami atau Pak RT yang menganjurkan, kalau individunya tidak sadar kan itu susah juga. Iya, berarti lebih yang diutamakan itu kesadaran dari orang tersebut. Oke. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, Maaf sama-sama, mengganggu ada waktunya. apa-apa.
Oke, baik Bu, permisi. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Raya, biasa dipanggil Raya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Saya Ibu Ana. Oke, baik Bu. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait limbah yang ada di sekitar sini. Oke, pertama itu bagaimana tanggapan Ibu terhadap pencemaran limbah akibat pembuangan sisa tepung dan minyak yang ada di selokan sekitar sini? Menurut saya tidak bagus sih, karena itu kan menghambat saluran pembuangan. Jadi kadang-kadang ya bisa banjir, bisa mengeluarkan bau-bau yang tidak enak. Nah, kalau menurut saya kalau bisa ya orang yang membuang sembarangan tempatnya harusnya kan ada tempat pembuangannya. Jangan sembarang membuang, apalagi limbahnya kan tidak bisa langsung lari ke pembuangan. Bisa menghambat semua jaring-jaringan pembuangan di selok-selokan. Baik, yang kedua pertanyaannya itu sebagai warga yang tinggal di dekat sini, apa sih yang dampak yang dirasakan oleh Ibu sendiri? Dampaknya banyak, seperti ada bisa membuat bau yang tidak enak. Terus bisa membuat juga jadi sebagai penyakit ya. Ya seperti umpamanya kalau bau yang tidak enak itu ya penyakitnya seperti gatal-gatal kah apakah pokoknya yang membuat tidak baik lah buat solusi udara di dalam gang atau di dalam kampung ya kan. Oh iya benar. Oke, baik lanjut. Yang pertanyaan ketiga itu, menurut Ibu gimana cara mengatasi pencemaran lingkungan agar tidak berkelanjutan? Kalau bisa dibuatkan tempat pembuangan yang bagus, yang layak, yang bisa tidak mencemari lingkungan. Bisa juga untuk membuat supaya warganya tidak merasa tidak enak. Kalau ada pembuangan yang bagus kan pencemaran jadi enak. Oh, berarti harus ada solusi dari daerah sendiri. Iya, daerah sendiri. Iya, seumpamanya kalau sudah dianukan sama warga, kalau warga sudah diantisipasi sama RT, tapi kalau warganya masih melakukannya kan percuma kalau bukan dari warganya sendiri. Oh iya benar. Oke, pertanyaan terakhir Bu, pesan Ibu untuk masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan itu apa? Ya, sama-sama membersihkan, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bisa setiap minggu selok-selokannya dibersihkan. Jangan membuang limbah-limbah yang sembarangan seperti limbah ayam atau pembuangan tepung itu kan tidak baik, itu menutup jaringan, tidak bisa mengaliri selok-selokan ya, membuat bau-bau tidak enak ya. Sama-sama lah membersihkan. Nah, jangan mau disuruh-suruh baru kita sama-sama membersihkan ya kan, karena dia yang harus sadar diri lah yang melakukannya. Oke, terima kasih Bu.